Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Kekuatan Iman. Rabu edisi Surat Ibrani bersama saya, Fani Paendong. Ibrani 11 ayat 21-40. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur
pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, karena iman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga menolak untuk berbuat curang terhadap bisnis. Buat kita yang berdagang, buat kita yang sedang berusaha, maka dengan iman kepada Yesus kita menolak untuk tipu sana, tipu sini, bahkan berlaku curang. Menolak untuk berbuat zina dan cabul. Karena iman kepada Yesus kita menolak untuk berbuat dosa. Menolak untuk membalas kejahatan bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Menolak untuk meninggalkan imannya. Karena iman kepada Yesus kita menolak untuk menyalibkan Yesus kedua kalinya. Meninggalkan keyakinan kita kepada Dia. Menolak untuk bekerja tidak sungguh-sungguh. Karena iman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa hidup setengah-setengah. Kita mau berikan yang excellent seperti untuk Tuhan. Menolak untuk melayani hanya pada saat nyaman. Karena iman kepada Dia, maka saya dan saudara lakukan semuanya yang terbaik sekalipun di zona yang sangat tidak nyaman. Menolak untuk meragukan Tuhan. Karena iman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi tinggal di dalam bayang-bayang keraguan-raguan. Menolak untuk mengejar menjadi kaya. Karena iman kepada Dia, fokus kita bukan lagi kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmania, tapi kepada kehidupan kekal. Menolak untuk larut dalam pujian manusia. Karena iman kepada Tuhan Yesus, maka segala pujian, kehormatan, kemuliaan, kita tahu yang layak menerimanya adalah Bapa kita yang di sorga. Karena
iman kepada Tuhan Yesus, maka semua yang kita lakukan semata-mata untuk kesenangan, kemuliaan, pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu hidup di dalam dunia ini sifatnya hanyalah sementara, dan kita sedang bersama-sama bertanding dengan pertandingan yang benar sampai kepada garis akhir. Kita percaya ada kekuatan iman di dalam Dia. Sulit, senang, suka, duka, iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah pudar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.